Kamar. Langsung dimulai aja, Bu Yatmi, atau bagaimana? Iya Pak, mulai saja Pak. Oke, baik. Bentar, saya menjadikan co-host dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di acara sosialisasi SMP Dian Bangsa. Pertama-tama, yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Dian Bangsa, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Dian Bangsa, beserta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid siswa-siswi kelas 7, 8, 9 SMP Dian Bangsa. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2023, kita bisa berkumpul bersama melalui dunia maya yaitu dunia Zoom dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai tata tertib yang ada di SMP Dian Bangsa. Baik, di sini saya akan bacakan susunan acara. Acara yang pertama nanti adalah diawali kita dengan berdoa, kemudian nanti ada sambutan dari kepala sekolah, kemudian ada pemaparan mengenai legalitas dari SMP Dian Bangsa, kemudian ada perkenalan Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian ada tata tertib dan poin-poinnya serta reward dan punishment-nya, kemudian pemaparan mengenai syarat-syarat kenaikan kelas, pemaparan mengenai KKM, pemaparan mengenai kalender pendidikan yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk tahun ajaran 2024-2025. Kemudian ada pemaparan mengenai peraturan tentang penggunaan ID card bagi seluruh warga sekolah yang ada di SMP Dian Bangsa. Kemudian mengenai kesehatan bagi siswa-siswi SMP Dian Bangsa. Kemudian ada pemaparan mengenai jenis-jenis les, ada pemaparan mengenai program ekskul, ada bimbingan konseling, kemudian nanti juga ada pemaparan mengenai program yang namanya Kurasaki, dan juga ada penyampaian mengenai medsos yang digunakan di Sekolah Dian Bangsa, dan juga nanti ada sesi tanya jawab tentunya. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pertama adalah berdoa. Doa pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Mira. Kepada Ibu Mira dipersilakan. Sebentar, sorry. Terima kasih Pak Farhan. Mohon maaf. Jadi tadi tuh ini harus ganti HP karena di HP satunya Zoom-nya nggak kebuka. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai acara rapat pada hari ini. Sosialisasi pada hari ini dengan doa. Izinkan saya membawakan doa menurut agama saya. Jadi Bapak Ibu, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih atas segala nikmat-Mu, terima kasih atas segala karunia-Mu, sehingga pada siang hari ini kami dikumpulkan dalam Zoom kali ini untuk membahas sosialisasi pengenalan sekolah, sekaligus mengeratkan tali silaturahmi antara guru, siswa, dan wali murid. Tuhan, Engkau yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Engkau yang Maha memiliki maka takdirkanlah pada hari ini adalah takdir yang baik. Maka kami mohon kelancaran pada sosialisasi pada hari ini. Dengan kelancaran, hindarilah segala hambatan. Tuhan, kiranya Engkau berkahi acara pada hari ini, sehingga acara hari ini berjalan dengan lancar dan acara hari ini bisa memperkuatkan tali silaturahmi bersama bangsa. Tuhan, terima kasih atas nikmat dan karunia-Mu. Bimbinglah kami itu, bantu kami dalam didik dan mengajari anak didik kami, bantu kami mendidik mereka sehingga anak didik kami menjadi anak kebanggaan dan anak yang bermanfaat untuk hari. Terima kasih Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya sih, amin, amin, ya Bapak. Terima kasih Bapak. Aduh, Kira balik lagi. Bu Irwita juga Baik, bergabung. terima kasih Ibu Mira yang sudah mengawali kegiatan sosialisasi SMP dan Bangsa pada hari ini dengan berdoa. Untuk acara berikutnya yaitu acara kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Dian Balik Bangsa. kelas 5. Saya mohon kepada Ibu Suyatmi untuk memberikan sambutan. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar, Bapak Ibu. Terdengar, Bu. Ya, sinyal saya kurang bagus nih soalnya. Eh, pada kesempatan hari ini kita diperkenankan berkumpul dalam namanya ini untuk melaksanakan eh, penyampaian program kerja sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, maka mari kita syukuri bersama atas rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama memaparkan sebuah program yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ajaran ini, dan mudah-mudahan pada saat pelaksanaannya nanti tidak akan ada kendala apapun. Dan ini program ini semua dapat terlaksana, program ini semua dapat terwujud apabila ada kerjasama antara sekolah dan orang tua. Karena jalannya sebuah pendidikan bukan semata-mata dilakukan oleh sekolah, bukan hanya guru yang berperan di dalam sekolah, tetapi harus ada kerjasama antara guru dapat mendukung untuk proses kegiatan kita dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mari kita bersama-sama ikuti apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga program yang akan kita laksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Cukup sekian sambutan dari saya selaku kepala sekolah, dan mari kita ikuti rapat ini dari awal sampai selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yatmi atas sambutannya. Acara berikutnya adalah penyampaian mengenai legalitas dari SMP Dian Bangsa. Namun sebelumnya, minta tolong untuk dokumentasikan dulu untuk foto bersama. Mohon untuk Bapak Ibu guru untuk menyalakan kameranya. Untuk Bapak Ibu wali murid yang berkenan, mohon untuk menyalakan kamera juga. Ya, kita untuk mendokumentasikan dulu kegiatan kita pada hari ini. Di awal kegiatan, saat ini sudah ada 81 peserta yang menghadirinya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Lanjut, halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Sebentar, ada kendala sedikit. 1, 2, 3. Oke, halaman keempat, 1, 2, 3. Baik, sudah. Nah, sekarang untuk acara berikutnya tadi yang seperti saya sampaikan, penyampaian slide mengenai legalitas dari SMP Dian Bangsa. Namun sebelumnya, mohon izin untuk share mengenai video yang berisi mengenai fasilitas dan prestasi sarana-prasarana yang ada di SMP Dian Bangsa. Oh ibu dan ayah
Baik, itu tadi adalah mengenai gambaran tentang sarana prasarana yang ada di SMP Dian Bangsa. Sekarang saya mau menyampaikan mengenai izin operasional dan juga gedung Sekolah Dian Bangsa. Yang pertama adalah mengenai izin operasional, Bapak Ibu. Sekolah Dian Bangsa, SMP Dian Bangsa ini sudah tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Hal ini sesuai dengan surat yang telah dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang nomor 400.3.2 garis miring Cap titik 1958 garis miring 4 Romawi 4 garis miring Distrik 2024, yang mana isinya adalah bahwasannya menunjukkan SMP Dian Bangsa sudah diakui keberadaannya, kedudukannya, statusnya di Dinas Pendidikan. Ini baru dikeluarkan untuk perpanjangannya, Bapak Ibu, ini perpanjangannya dikeluarkan pada tanggal 24 April 2024, beberapa bulan yang lalu. Dan ini merupakan gedung daripada Sekolah Dian Bangsa yang berlantai 3 totalnya. Kemudian, mohon izin untuk share berikutnya lagi mengenai prestasi yang ada di lingkungan SMP Dian Bangsa. Ya, ini adalah mengenai prestasi-prestasi yang telah diikuti oleh siswa-siswi SMP Dian Bangsa beberapa tahun yang lalu sampai tahun ajaran 2023-2024 yang baru saja kita lewati. Yang pertama adalah ikut serta dalam kegiatan OSN. Ini ada kategori matematika juara 2 atas nama Violeta dan Yemima. Guru pendampingnya adalah Ibu Indriawati. Ini tingkatnya tingkat kabupaten pada tahun 2022-2023. Kemudian ada juara matematika juara 2 atas nama yang sama Violeta sama Yemima, guru pendamping Ibu Indriawati tadi. Ini di tingkat kabupaten. Ini ada lomba bahasa Inggris atas nama Evelyn Adelia dan juga Naomi tingkat kabupaten pada tahun ajaran 2022-2023. Kemudian kegiatan pramuka, ini adalah kegiatan pramuka yang dilakukan secara rutin di SMP Dian Bangsa setiap hari Jumat. Kegiatan ujian sekolah ini selalu diawali dengan di awal siswa itu baris di depan kelasnya masing-masing, menunggu Bapak Ibu guru pengawas memasuki ruang kelas. Nanti amplop soalnya pun masih tersegel. Kemudian ini adalah kegiatan tatap muka. Ini merupakan kreasi dari para siswa, yang mana semua ini sudah dilakukan oleh para siswa dan dinilai sama ibu guru pendampingnya. Ini kegiatan perpisahan yang dilakukan rutin setiap tahun untuk siswa kelas akhir, yaitu kelas 9. Kemudian ini juga kita juga dipantau terus oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Mereka menghadiri kita mengunjungi SMP Dian Bangsa itu pas utamanya momen tertentu seperti PAT, PAS, PTS, ujian, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, saya rasa sekian mengenai pemaparan mengenai legalitas SMP Dian Bangsa, kemudian fasilitas, dan juga mengenai prestasi para siswanya. Untuk waktu berikutnya, yaitu untuk acara berikutnya adalah sesi perkenalan Bapak Ibu Guru yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Hendra Wijaya, Sarjana Komputer. Kepada Bapak Hendra dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Karlan atas waktunya. Sebelumnya saya izin share screen Bapak Ibu Guru mengenai profil guru SMP di Dian Bangsa tahun ajaran 2024-2025. Nah, untuk pertama di sini ada selaku Kepala Sekolah Ibu Suyatmi SPD dan juga mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Dan next-nya itu ada Ibu Indriawati selaku Wakil Kepala Sekolah dan Wali Kelas 9A dengan mengajar mata pelajaran Agama Islam kelas 7 dan Matematika kelas 9. Selanjutnya ada Ibu Asi Mulyati sebagai guru bidang mengajar mata pelajaran IPS kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada Pak Bakti selaku wali kelas 8B mengajar mata pelajaran matematika kelas 7 serta IPA 7, 8, dan 9.
Selanjutnya ada saya sendiri, Pak Hendra, selaku wali kelas 8A, mengajar mata pelajaran TIK kelas 7, 8, dan 9. Next-nya ada Ibu Wayan, selaku wali kelas kelas 9, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dan 9. Selanjutnya ada Ibu Selvina, selaku guru bidang, mengajar mata pelajaran PKN kelas 8, serta bimbingan konseling atau guru BK kelas 7 dan kelas 8. Selanjutnya ada Bu Irin, selaku wali kelas 7A, mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada Ibu Irwita, selaku guru bidang, mengajar akuntansi kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada Ibu Rista, selaku guru bidang, juga mengajar bahasa Mandarin kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada Pak Ratno. Ini guru bidang mengajar seni budaya kelas 7, 8, 9, dan prakarya 7, 8, 9. Selanjutnya ada Pak Farlan di sini mengajar sebagai agama Buddha kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada Bu Nurul, selaku wali kelas 7B, mengajar mata pelajaran PKN kelas 7 dan kelas 9. Selanjutnya ada Bu Nur Cahya Ningrum, mengajar mata pelajaran Tata Boga kelas 7 sampai kelas 9. Ada Bu Dewi Anasi, mengajar PJOK kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan agama Kristen kelas 7 sampai kelas 9. Ada Bu Rika, mengajar mata pelajaran agama Islam kelas 8 dan matematika kelas 8. Dan selanjutnya ada Bu Mira di sini mengajar mata pelajaran agama Islam kelas 9 serta bimbingan konseling atau guru BK kelas 9. Di sini ada petugas kebersihan di lantai 2, yaitu Muhammad Roji, atau bisa dikenal dengan Pak Roji. Ada security-nya dengan Bapak Wawan. Next, ada petugas parkir, Pak Herman. Untuk tata usaha, kita ada Bu Valen, ada Bu Devi, dan Bu Joliani. Mungkin untuk guru-guru di SMP Dian Bangsa, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Hendra yang sudah memperkenalkan guru-guru SMP Dian Bangsa kepada Bapak Ibu wali murid kelas 7, 8, dan 9. Untuk acara berikutnya yang kelima yaitu adalah mengenai pemaparan tata tertib dan juga poin reward punishment yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Mira. Kepada Ibu Mira, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Palan. Selamat siang semuanya. Izinkan saya memaparkan tentang tata tertib sekolah. Nanti akan di-share ya. Terima kasih Pak Palan. Suaranya jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Oke. Ini agak terlalu kecil Pak Palan. Oke. Terima kasih Pak Palan. Baik, Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku, di sini ada beberapa poin mengenai tata tertib siswa yang bagaimana selama tahun ajaran 2024-2025 ini harus diterapkan. Jadi di warning-warning dilihat-lihat apa aja poin-poinnya. Oke.
Yang pertama dari jenis pelanggaran keterlambatan. Terlambat itu dipulangkan dan dicatat tidak hadir tanpa keterangan. Poinnya 5. Terus kalau untuk kehadiran, siswa yang tidak masuk tanpa surat izin, sebentar, siswa yang tidak masuk tanpa surat izin keterangan atau izin tertulis dari orang tua, maka poinnya 5. Untuk siswa yang masuk, yang tidak masuk tanpa keterangan atau tanpa surat izin tertulis dari orang tua, dengan akumulasi 6 hari selama satu semester, maka poinnya 50. Izin pakai HP sendiri ya, Pak. Agak nunduk boleh ya. Oke, terus untuk yang selanjutnya, siswa tidak masuk tanpa keterangan atau tanpa surat izin tertulis dari orang tua selama 10 hari berturut-turut, maka poinnya 100. Lalu lanjutnya, siswa tidak masuk dengan membuat keterangan palsu. Itu poinnya 10. Siswa tidak mengikuti pelajaran tertentu, poinnya 5. Siswa keluar ketika proses belajar mengajar berlangsung. Itu poinnya 5. Siswa tidak mengikuti upacara bendera, itu poinnya 5. Siswa meninggalkan pelajaran atau meninggalkan sekolah dengan izin palsu, poinnya 10. Orang tua tidak memenuhi undangan sekolah, itu poinnya 50. Lalu untuk kategori pakaian, memakai seragam yang tidak sesuai dengan aturan. Yang pertama, itu teguran. Teguran pertama, poinnya masih 2. Untuk teguran kedua dan surat pernyataan, itu poinnya 2. Dan kalau masih melakukan, maka tanggal teguran ketiga dengan surat pernyataan yang kedua. Dan sanksi dari sekolah, yaitu digunting dan disita pakaiannya. Itu poinnya juga masih 2. Sebenarnya ditambah 2 gitu ya, Pak ya. Lalu, tidak memakai seragam sekolah sesuai jadwal, itu poinnya 3. Terus selanjutnya, orang tua atau wali atau siswa tidak berpakaian sopan, rapi, dan sepantasnya di saat di lingkungan sekolah, maka mendapatkan poin 5. Lalu, untuk kategori kepribadian. 1. Siswa yang berhias berlebihan, seperti rambutnya dicat, memakai bulu mata palsu, sifat alis yang itu tidak semestinya dipakai di sekolah, maka poinnya 5. Lalu siswa putra memakai gelang, kalung, anting atau logam, itu poinnya 10. Terus memakai tindik di bagian wajah atau tubuh bagian siswa lainnya, itu juga poinnya 10. Memakai tato atau atribut yang tidak wajar bagi seorang pelajar, poinnya 20. Berduaan, bermesraan, berpelukan, berpegangan tangan, dan pacaran, melakukan tindakan asusila dan melanggar nilai kesopanan, itu poinnya 50. Lalu, melawan kepala sekolah, guru, karyawan dengan cara ancaman verbal dan fisik, itu poinnya 75. Lalu, melawan kepala sekolah, guru, karyawan, dan dengan pemukulan, maka poinnya 100. Lalu, melakukan tindakan intimidasi, bully sesama siswa dengan kekerasan verbal atau fisik, itu poinnya 75. Membawa HP ke sekolah, poinnya 10. Mencemarkan nama kepala sekolah, guru, karyawan, dan sekolah, poinnya 50. Diketahui hamil atau menghamili atau menikahi, poinnya 100. Orang tua atau wali mengantarkan barang atau makanan langsung ke kelas di jam sekolah, itu poinnya 5. Itu untuk kepribadian. Selanjutnya, kategori ketertiban. Mengotori atau mencoret-coret benda milik sekolah, milik guru, karyawan, teman, atau lingkungan lainnya, poinnya 15.
merusak atau mengambil barang milik sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, atau teman, poinnya 50. Membawa dan menggunakan benda yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar, kecuali sudah izin dari sekolah, maka poinnya 15. Memakai sandal atau sepatu sandal saat pelajaran berlangsung, kecuali ada izin dari sekolah, poinnya 5. Melompat pagar atau melompat pagar sekolah untuk keluar atau masuk, poinnya 20. Tidak membuang sampah pada tempatnya, poinnya 3. Merusak tanaman dengan sengaja, poinnya 3. Orang tua atau wali menghubungi guru selama jam sekolah dengan alasan apapun, poinnya 5. Lalu dalam kategori merokok, membawa rokok ke sekolah, itu poinnya 20. Sedangkan menghisap rokok di sekolah, itu poinnya 25. Lalu dalam kategori pornografi, memiliki, membawa, atau mempergunakan buku, majalah, kaset, VCD, DVD, CD, atau handphone yang berisi pornografi dan kekerasan, itu poinnya 65. Lalu memperjualbelikan buku, majalah, kaset, VCD, DVD, CD, dan software berkonten pornografi dan kekerasan, itu poinnya 75. Menyebarluaskan buku, majalah, kaset, VCD, DVD, CD, dan software berkonten pornografi dan kekerasan, poinnya 75. Melakukan porno aksi, poinnya 100. Nah, sekarang kategori senjata tajam. Membawa senjata tajam atau senjata api atau bahan peledak tanpa izin, poinnya 100. Memperjualbelikan senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak, poinnya 100. Menggunakan senjata tajam atau senjata api atau bahan peledak untuk mengancam dan melukai orang lain, poinnya juga sama 100. Nah, lanjut ke nafsa, narkotika, dan sejenisnya. Juga termasuk minuman keras. Menggunakan nafsa atau minuman terlarang, poinnya 100. Membawanya juga poinnya 100. Apalagi mengedarkan atau memperjualbelikan, poinnya juga 100. Lalu berkelahi atau tawuran. Yang pertama, indikasi atau berkelahi atau tawuran dengan siswa lain, poinnya 100. Berkelahi antar siswa dian bangsa, poinnya juga 100. Terus untuk tersangkut tindakan pidana lainnya, itu juga poinnya 100. Oke, itu beragam aturan, beragam pelanggaran dan poin-poinnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang akan saya bacakan. Ketika dilanggar, apa sih tindakannya dari sekolah dan berapa range poin-poinnya? Oke, untuk rentang poin 1 sampai dengan 40, maka tindakan dari sekolah yaitu pertama berkomunikasi dengan orang tua siswa, sama memberikan bimbingan dan perhatian. Jenis sanksinya bisa berupa teguran tertulis dan surat perjanjian pertama. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh wali kelas. Kalau masih poin 1 sampai 40. Nah, poin di atas 40 sampai dengan 70 itu tindakan dari sekolahnya berupa berkomunikasi dengan orang tua siswa dan memberikan bimbingan dan perhatian. Jenis sanksinya teguran tertulis dan surat perjanjian kedua. Nah, ini ranahnya udah naik dari wali kelas, dari awal wali kelas sekarang jadi wali kelas dan guru BK. Lalu untuk poin dengan kategori 71 sampai 99 itu tindakan sekolahnya berkomunikasi dengan orang tua, lalu sama memberikan bimbingan dan konseling. Jenis sanksinya berupa surat perjanjian tertulis. Terus ada skorsing juga maksimal 3 hari di hari efektif yang telah diketahui oleh kepala sekolah. Maka pelaksanaan untuk poin ini itu sudah menyangkut wilayahnya wali kelas
guru BK, dan wakil kesiswaan yang diketahui oleh kepala sekolah. Dan poin dengan poin 100 itu tindakan sekolahnya berkomunikasi dengan orang tua, wali siswa, dan memberikan bimbingan serta konseling. Lalu dikembalikan kepada orang tua secara sepihak. Terus pelaksanaannya dengan pleno guru. Seperti itu. Udah? Oke. Penghargaannya juga dibacakan saya, Pak. Sepertinya iya, Bu. Oke. Jadi sebentar sebelum balik ke penghargaan, jadi untuk para orang tua dan anak-anakku sekalian, mohon diwanti-wanti, mohon diperhatikan dan diingat-ingat tentang peraturannya. Jadi jangan sampai pas udah masuk ajaran mengumpulkan poin gitu ya. Poinnya jadi poin negatif, eh, kurangi poin negatifnya dan lanjutkan, dan apa sih, timbun terus deh poin positifnya, karena selain poin negatif ada juga poin positif. Ada aturan, ada juga penghargaan. Jadi kalau tadi yang pernah dibacakan adalah peraturan, punishment, dan bangsa juga mengadakan penghargaan. Apa aja sih penghargaannya? Yang pertama, untuk penghargaan di kelas. Yang dilihat adalah kehadiran siswa di sekolah. Kalau kehadirannya 100% aman selama satu ajaran, maka bobot poinnya adalah 20. Terus ketika seorang anak menjadi pengurus kelas, jadi ketua kelas, wakil, bendahara atau sekretaris, maka dia dapat poin penghargaan 20. Lalu kalau yang bagian B-nya penghargaan dari sekolah, ketika dia menjadi pengurus OSIS atau eskul, maka bobot poin yang didapatkan adalah 20. Terus memenangkan lomba. Memenangkan lomba dari umum poinnya 90 sampai 110. Terus untuk menang lomba tingkat kecamatan poinnya 90. Tingkat kabupaten atau kota poinnya 100. Tingkat provinsi poinnya 110. Tingkat nasional poinnya 120, dan tingkat internasional poinnya 130. Wow, banyak sekali ya. Lalu untuk dalam kegiatan, jika setiap siswa mengikuti sesi kegiatan kebersihan yang diadakan sekolah, maka mendapatkan poin 10. Jika siswa melakukan sesi kegiatan kelestarian lingkungan, juga mendapatkan poin 10. Nah, lalu apa aja sih poin-poin tentang rewardnya? Yang pertama dari rentang 1 sampai 80. Ketika kalian mendapatkan poin 1 sampai 80, maka reward dari sekolahnya mendapatkan sertifikat dari sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nanti akan diberikan oleh wali kelasnya. Lalu poin dengan 90 sampai 130, mereka akan mendapatkan sertifikat dari sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua yayasan, mendapatkan juga piala dari sekolah dan voucher beasiswa dari sekolah. Itu nanti juga akan diberikan oleh wali kelas. Seperti itu. Ada lagi, Pak Parlan? Baik, Cukup. terima Oke. kasih. Oke, terima kasih juga Pak Parlan dan semuanya. Ya, baik. Ya, demikian tadi pemaparan mengenai tata tertib, poin-poin punishment, dan juga poin-poin untuk rewardnya. Untuk acara berikutnya adalah mengenai pemaparan mengenai syarat-syarat kenaikan kelas dan kelulusan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Bakti Indriawan Prasetyo. Kepada Bapak Bakti dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Parlan.
Selamat siang, Bapak Ibu Guru dan Wali Murid. Slide-nya ada, Pak. Oke. Oke, untuk tadi Bu Mira sudah menyampaikan untuk poin dan reward yang bisa didapatkan oleh siswa. Selanjutnya kita bahas untuk kriteria kenaikan kelas. Siswa SMP Dian Bangsa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikutinya. Jadi jika ada siswa yang mungkin izin 1 semester, maka dia tidak dapat naik ke kelas selanjutnya. Terus memiliki nilai sikap minimal baik. Yang ketiga, nilai pendidikan pramuka minimal memiliki nilai baik. Yang keempat, tidak memiliki nilai di bawah KKM maksimal 2 mata pelajaran. Untuk yang keempat, ini dimohon untuk orang tua dan anak-anak, kadang guru-guru kalian sampai mengejar-ngejar untuk nilai KKM-nya, tolong untuk lebih tertib. Untuk kelima, mengikuti seluruh program penilaian yang dilakukan dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang keenam, jumlah kehadiran tidak boleh lebih dari 10% dari jumlah efektif selama 1 tahun. Jadi jika untuk poin keenam, jika memang berhalangan hadir sekolah, jangan tidak ada kabar, jangan alfa begitu saja. Ada baiknya WA wali kelasnya untuk izin, atau memang jika ada keperluan izin atau memang sakit ya suratnya dibawa ketika memang harus periksa seperti itu. Ya bisa lanjut Pak Parlan. Ya, kelanjutnya untuk itu kan tadi untuk yang kelas 7 dan kelas 8. Ini untuk kelas 9 kriteria kelulusan siswa siswa SMP Dian Bangsa dinyatakan lulus apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 6 semester dari kelas 7, 8, dan 9. Yang kedua, memperoleh nilai minimal baik pada nilai sikap. Yang ketiga, lulus ujian sekolah baik ujian tertulis maupun ujian praktek. Jadi dimohon. Biasanya untuk ujian tertulis dan ujian praktek, apalagi untuk ujian praktek, kadang biasanya itu mendekati hari raya. Biasanya anak-anak jangan sampai ada yang ini masih liburan lah atau lain sebagainya. Kadang memang ada beberapa anak yang kadang ada sakit di ujian sekolah dan lain sebagainya, itu bikin apa ya, sekolah akhirnya mengejar-ngejar untuk anaknya ujian seperti itu. Jadi mohon diperhatikan untuk poin yang ketiga. Poin yang keempat, mengikuti semua jenis penilaian yang diselenggarakan dan dilaksanakan satuan pendidikan. Yang kelima, memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan sekolah. Yang keenam, jumlah ketidakhadiran tidak boleh lebih dari 10% dari hari efektif selama 1 tahun. Ya, itu saja untuk kriteria kenaikan dan kelulusan. Saya kembalikan ke Pak Parlan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bakti yang sudah menyampaikan mengenai kriteria kenaikan kelas untuk kelas 8 dan kelulusan untuk kelas 9. Untuk acara yang berikutnya yaitu ketujuh adalah mengenai pemaparan KKM. Apa itu KKM dan berapa KKM-nya? Minta tolong Miss Irin untuk menyampaikannya. Halo Miss Irin. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Dalam kurikulum Merdeka, di sini KKM yang kita gunakan masih sama seperti sebelumnya, yaitu 75 untuk mata pelajaran keseluruhannya seperti agama, lalu ada pendidikan Pancasila atau PKN, lalu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, lalu boleh diturunkan, Pak. Oke, untuk bahasa Inggris, PJOK, seni budaya, prakarya, lalu ada TIK, Mandarin, akuntansi, lalu tata boga, dan maaf Pak, oke. Dan ini semua KKM yang kita gunakan adalah 75. Jadi bagi anak-anak yang merasa mungkin besok setelah pelajaran kurang dari 75 diharapkan untuk
menemui gurunya untuk melakukan remedial seperti itu. Jadi diusahakan KKM-nya tuntas semua, jangan sampai ada yang tidak tuntas seperti itu. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Kembali ke Pak Parlan. Terima kasih. Terima kasih Misiri yang telah menyampaikan tentang batas minimum kriteria ketuntasan belajarnya. Untuk berikutnya adalah mengenai pemaparan mengenai kalender pendidikan yang akan kita gunakan sebagai pedoman untuk tahun ajaran 2024-2025 yang pada kesempatan kali ini akan dipaparkan oleh Ibu Indria. Kepada Ibu Indria dipersilakan Bu Indri. Ya, baik Pak Parlan, terima kasih atas waktunya. Tes suara kedengaran, Pak? Terdengar Bu. Oke, baik, terima kasih. Baik, izin menyampaikan kalender pendidikan untuk unit SMP Dian Bangsa selama 1 tahun pelajaran, yaitu 2024 hingga 2025. Kita mulai dari bulan Juli. Bulan Juli ini pembukaan awal tahun pelajaran baru, yaitu 2024 dan 2025, di mana kita sudah memasuki minggu ketiga. Nanti hari Senin tanggal 15 Juli sudah mulai masuk anak-anak dari kelas 7 dan kelas 9 beserta keluarga besar SMP Dian Bangsa semuanya. Kita memulai tahun pelajaran baru. Di minggu ketiga ini kita sudah mulai belajar efektif. Cuman dalam 1 minggu pertama ini, pada minggu ketiga bulan Juli ini, kita belum pulang normal seperti biasa. Nanti ada pengumuman lebih lanjut. Biasanya di sini masih pulang lebih awal, kurang lebih sampai jam 11. Nah, nanti kita menyesuaikan jadwal dari sekolah saja. Di bulan Juli, di minggu kedua, kemarin sudah kita melaksanakan program sekolah, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa kelas 7 yang sudah terlaksana dengan tertib dan lancar minggu lalu ya. Kemudian di minggu keempat, tanggal 22 hingga 26, ini nanti anak-anak sudah belajar normal seperti biasa dan pulang sudah agak sorean sedikit ya. Kurang lebih sampai jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini nanti juga biasanya yang mengikuti les bisa langsung lanjut setelah kegiatan belajar normal sudah selesai. Biasanya istirahat untuk makan sebentar 15 menit, kemudian biasanya lanjut bagi yang mengikuti les. Gitu. Kemudian bulan Juli sudah selesai, kegiatannya itu aja, tidak ada kegiatan tambahan. Kemudian lanjut di bulan Agustus. Di bulan Agustus kita juga masih belajar efektif. Di sini ada 1 hari besar nasional, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Di sini nanti akan diadakan perayaan HUT RI. Nanti juga akan diinfokan menyesuaikan jadwal pengumuman dari sekolah. Kemudian di minggu keempat ada kegiatan sekolah yaitu LDKS SMP dan SMA juga di sini nanti akan digabung kegiatannya dalam satu waktu. Pada tanggal 23 dan 24 Agustus bertepatan hari Jumat dan Sabtu. Nah, untuk kegiatan LDKS tahun ini kita tidak out class melainkan in class, artinya kegiatan akan dilaksanakan di dalam sekolah. Untuk kegiatan latihan dasar kedisiplinan siswa atau LDKS yang sering kita sebut. Bulan Agustus hanya ada 2 kegiatan tambahan, kemudian lanjut ke bulan September. Untuk bulan September, di sini ada
tanggal merah atau libur ya, hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini nanti akan libur. Kemudian di minggu ketiga juga, tanggal 8 sampai 27 September. Di sini ada kegiatan perkiraan. Masih perkiraan ya Bapak Ibu. Jadi kita menyesuaikan jadwal dari Dinas Pendidikan juga. Nah, tapi perkiraan di sini ada tanggal 18 sampai 27 September. Kurang lebihnya ada 8 hari efektif untuk ujian mid semester pertama. Ya, untuk bulan September hanya itu. Kemudian lanjut di bulan Oktober. Di bulan Oktober ada tanggal 11 di sini warna merah. Bukan libur ya Bapak Ibu. Di sini ada kegiatan perkiraan pembagian rapot mid semester pertama. Bagi seluruh siswa di sini 789 sama di satu hari yaitu hari Jumat. Kemudian ada satu event juga pada bulan Oktober yaitu tanggal 4 sampai 5 di minggu pertama. Jumat dan Sabtu. Warna kuning di sini. Di sini sekolahan akan menyelenggarakan open house. Nah, di sini open house yang sudah biasa dilaksanakan di sekolah, di sini momen di mana biasanya ada beberapa diskon atau potongan bagi siswa-siswi yang ingin bergabung dengan Dian Bangsa. Biasanya di sini sudah akan launching nanti program Early Bird. Biasanya yang nanti ada adiknya, saudara, atau siapa yang ingin bergabung di Dian Bangsa, momen inilah silahkan kalian, Bapak Ibu maksudnya, untuk segera mendaftarkan putra-putrinya, mumpung masih ada potongan atau ada diskon seperti itu ya, di tanggal 4 sampai 5 Oktober. Nah, terkadang di sini ada beberapa orang tua waktu tahun lalu di bulan-bulan selanjutnya mereka akan bertanya, Bu, masih ada nggak potongan ya kalau saya memasukkan saudara saya? Nah, di sini untuk potongan biasanya uang pangkal ataupun yang lain hanya berlaku di bulan ini saja ya Bapak Ibu, di 4 sampai 5 Oktober ini dalam program Early Bird biasanya di situ. Jadi saya tegaskan sekali lagi, bagi yang punya adik, saudara, ataupun rekan yang ingin bergabung dengan Dian Bangsa, baik TK, SD, SMP, ataupun SMA, jangan lewatkan open house ini. Bisa langsung mendaftar di bulan Oktober ini. Baik, untuk bulan Oktober hanya 2 kegiatan. Kemudian kita lanjut di bulan November. Ada apa di bulan November? Oh, untuk di bulan November tidak ada kegiatan apa-apa, artinya siswa dan siswi di sini full untuk belajar efektif, belajar normal seperti biasa. Baik, kita lanjut ke bulan Desember. Nah, setelah belajar efektif selama 1 bulan, sudah mulai ending di sini semester 1 ya Bapak Ibu. Di bulan Desember ini, untuk minggu pertama diawali tanggal 4 Desember, kita sudah mulai melaksanakan penilaian akhir semester 1. Sudah mulai ujian tertulis. Nah, di sini akan diakhiri sampai tanggal 13 Desember. Jadi kegiatan penilaian akhir semester 1 akan diselenggarakan selama 8 hari. Kemudian lanjut tanggal 20, di sini warna merah, ini juga bukan hari libur ya, tetapi di sini perkiraan pembagian rapot semester 1. Nah, di sini saya jelaskan, untuk perkiraan penilaian akhir semester 1 atau ujian tertulis serentak biasanya dari Dinas Pendidikan, kita menyesuaikan. Di sini tadi kita selenggarakan selama 8 hari, kemudian setelah kegiatan PAS selesai, di tanggal 16 dan 17, di sini biasanya kegiatan perbaikan nilai bagi putra-putri yang
nilainya masih di bawah KKM yaitu 75. Nah, perlu digarisbawahi di sini juga putra dan putri bagi yang tidak kakak yang tidak memperoleh nilai di bawah KKM di sini juga tetap masuk untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Jadi siswa dan siswi tetap masuk, bagi yang remedial mengikuti remedial, bagi yang tidak tetap belajar seperti biasanya. Jadi tidak ada libur setelah kegiatan ujian akhir semester 1 ya. Nanti liburnya serentak bersama Dinas Pendidikan, kita bersama-sama. Nah, setelah ujian akhir semester 1 selesai, tanggal 20 di sini kita akan bagi rapot, bukan rapot bayangan, tetapi rapot asli hasil dari ujian PAS yang sudah dilaksanakan 8 hari itu ya. Di sini nilai sudah diolah bersama nilai-nilai remedial. Nah, kemudian setelah pembagian rapot pada tanggal 21 Desember sampai 31 Desember, nah di sini hari libur akhir semester 1. Nah, di sini anak-anak sudah libur. Sudah libur, di sini biasanya sudah bareng dengan anak-anak negeri juga ya. Jadi ini libur nasional untuk seluruh sekolahan biasanya sudah libur. Nah, di sini boleh Bapak dan Ibu booking tiket kalau mau pulang kampung ataupun liburan ke luar negeri ataupun ke Indonesia nggak masalah. Yang penting perhatikan ya Bapak Ibu guru, di sini liburnya 21 sampai 31 Desember. Jadi saya himbau agar tidak liburan pada saat anak-anak ujian sekolah ataupun kegiatan belajar yang sedang berlangsung begitu. Jadi menghindari ada nilai-nilai yang belum terambil oleh Bapak Ibu guru pada saat pengambilan nilai. Jadi alangkah baiknya jika liburan itu pada saat libur panjang di sini ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian tanggal 15 Desember ada perayaan Hari Natal seperti biasa. Nanti di sekolah juga ada. Biasanya tahun lalu kita perayaannya ada di mall ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke bulan berikutnya. Ada bulan Januari, di sini sudah berganti tahun 2025. Sudah selesai semester 1, kita menginjak ke semester 2. Ada apa saja di bulan Januari? Di minggu pertama, tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari, di sini masih libur semester 1. Jadi tadi dari Desember sampai Januari, ini masih libur akhir semester 1. Lumayan panjang ya Bapak Ibu semuanya, jangan dilewatkan. Saya mengingatkan lagi kalau mau pesan tiket, di momen ini silakan pesan tiket kalau mau liburan. Nah, setelah liburan, tanggal 6 Januari di sini kita sudah mulai masuk kegiatan belajar mengajar di awal semester 2. Sudah mulai belajar efektif dan sudah mulai pulangnya juga normal jam 13.30 sesuai jadwal yang sudah ditentukan sekolah. Kemudian ada tanggal 27 Januari, minggu keempat. Di sini ada libur hari Isra Mi'raj ya untuk yang beragama Islam. Nah, di sini libur bersama, semuanya libur. Kemudian tanggal 27 Januari sampai 31 Januari. Nah, di sini juga biasanya bersamaan dengan libur Imlek. Nah, ini di sini juga libur. Jadi di sini juga boleh Bapak Ibu, tapi ini liburnya pendek ya, nggak sepanjang yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau pulang kampung ataupun mau liburan juga boleh sih, tapi tetap ingat bahwa tanggal 29 tanggal bulan di Februarinya di sini sudah mulai belajar efektif juga. Jadi tidak sepanjang yang tadi.
Di sini boleh liburan, tetapi jangan lupakan tanggal masuk normal anak-anak masuk sekolah. Jangan sampai ketinggalan mata pelajaran yang akan disampaikan Bapak Ibu guru semuanya. Baik, untuk tanggal 29 Januarinya ada Tahun Baru Imlek. Nah, di sini juga nanti biasanya ada perayaan di mall GDC yang terdekat ya, Bandara City Mall. Nah, kemudian untuk bulan Februari. Di bulan Februari, di sini anak-anak belajar efektif seperti biasa. Nah, di sini sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan ya Bapak Ibu, di mana di sini tanggal 24 Februari sampai 25 Februari, di sini anak-anak nanti akan libur, yaitu libur awal puasa. Nah, jadi untuk bulan Februari di sini ada 3 minggu belajar efektif. Ya, anak-anak belajar normal di sini ada 3 minggu dan 2 hari libur di awal puasa. Kemudian 26 sampai 28 Februari normal di sini belajar efektif juga, tetapi pada saat bulan suci Ramadan biasanya ada pengurangan waktu. Yang biasa alokasi waktu kegiatan belajar mengajarnya 1 jamnya 35 menit, maka akan berkurang di sini nanti 5 menit. Nah, jadi anak-anak pulangnya lebih awal biasanya di sini. Dan kegiatan lesnya pun juga biasanya maju. Jadi pulangnya juga lebih awal di bulan Februari ini. Kemudian di 8 Februari di sini ada pentas seni di Bandara City Mall. Nah, jadi nanti bakat dan seni anak-anak dari masing-masing kelas, baik 7A, 7B hingga kelas 8A dan 9B, mereka nanti akan menampilkan performan mereka, baik seni musik ataupun seni rupa ataupun seni yang lain. Biasanya mereka nanti akan menampilkan salah satu pertunjukan dari masing-masing kelasnya. Baik, kita lanjut ke bulan Maret. Di bulan Maret ada kegiatan lumayan banyak di sini ya Bapak Ibu semuanya. Di minggu pertama, tanggal 5 sampai 14 Maret, di sini ada perkiraan penilaian tengah semester, PTS semester 2, semester genap, untuk semua kelas, yaitu 789, dilaksanakan selama 8 hari juga. Kemudian tanggal 17 sampai 26, perkiraan penilaian akhir tahun khusus untuk kelas 9 saja. Bagaimana dengan 7-8-nya? Kelas 7 dan 8-nya tetap belajar seperti biasa. Jadi tidak libur ya. Di sini anak-anak 7-8 tetap masuk seperti biasa belajar. Sementara kelas 9-nya sedang melaksanakan ujian akhir tahun. Kemudian tanggal 21 Maret, di sini ada perkiraan pembagian rapot mid semester 2 untuk kelas 7 dan 8. Kemudian tanggal 29 Maret ada libur hari suci Nyepi untuk yang beragama Hindu. Kemudian tanggal 27 Maret sampai 31 Maret. Di sini sudah masuk Hari Raya Idul Fitri. Nah, di sini sudah libur. Di sini juga lumayan panjang liburnya nanti ya Bapak Ibu. Kalau misalkan mau jalan-jalan lagi, boleh dikasih note di sini tanggalnya juga. 27 sampai 31 Maret. Hari Raya Idul Fitri. Kemudian next, Pak Parlan boleh bantu. Bulan April, Mei, Juni. Baik, terima kasih Pak Parlan. Kita lanjut di bulan April. Di bulan April minggu pertama masih libur ya Bapak Ibu. Masih libur Idul Fitri. Kemudian minggu kedua bulan April, yaitu tanggal 9 sampai 24 April. Di sini ada perkiraan ujian praktek bagi kelas 9. Nah, perlu diperhatikan, tadi misalkan sebelumnya ada libur Idul Fitri, misalkan jalan-jalan, harus diingat bahwa tanggal 9 sampai 24, bagi yang putra-putrinya kelas 9,
wajib sudah harus ada di sekolah untuk mengikuti ujian praktek. Kemudian di 18 April ada Jumat Agung. Di sini nanti libur biasanya. Kemudian 20 April. 20 April bertepatan hari Minggu, hari Paskah. Kemudian tanggal 21 April hari Senin ada hari Kartini. Biasanya nanti di sini kita mengadakan upacara bendera ya untuk memperingati hari Kartini. Baik, kita lanjut di bulan Mei. Di bulan Mei, minggu pertama ada tanggal merah di sini libur hari buruh. Hari Jumatnya tetap masuk seperti biasa. Tidak ada hari kejepit nasional ya Bapak Ibu. Biasanya anak-anak Bu kan tanggung cuma sehari libur. Tidak ada. Jadi kita tetap masuk seperti biasa, belajar seperti biasa. Minggu kedua bulan Mei, tanggal 5, di sini ada perkiraan ujian sekolah bagi kelas 9. Ya, ini momen di penghujung akhir SMP untuk kelas 9. Jadi harap berhati-hati di sini belajar maksimal khususnya untuk kelas 9. Kegiatan ujian sekolah akan dilaksanakan 5 sampai 15 Mei untuk kelas 9. Kemudian di minggu keempat bulan Mei, yaitu tanggal 19 sampai 23 Mei, di sini ada kegiatan perbaikan nilai kelas 9. Pada saat pelaksanaan ujian nasional, biasanya ada beberapa anak yang nilainya masih di bawah kriteria ketuntasan minimum sekolah. Nah, pada tanggal ini silahkan dipergunakan sebaik mungkin, silahkan mencari guru-gurunya untuk memperbaiki nilai. Kenapa? Karena di sini nilainya sangat penting sekali yang akan berpengaruh di nilai ijazah kalian. Ya, persentasenya nanti sangat banyak banget di sini. Makanya tidak boleh bercanda-canda di sini, main-main dalam belajarnya saat ujian sekolah di sini. Ya, jadi silahkan memanage waktu sebaik mungkin. Mengelola belajarnya pada saat ujian sekolah ini ya. Semoga ya tidak ada nilai yang di bawah KKM ya. Jadi kalian setelah ujian selesai bisa lanjut ke kegiatan atau fokus di kegiatan berikutnya. Baik, setelah kegiatan remedial atau perbaikan nilai selesai, kita masuk 12 Mei ada Hari Raya Waisak. Biasanya di sekolah kita juga akan merayakan bersama-sama. Ada perayaan Waisak di sekolah biasanya. Oh ya, di sini ada satu hal tadi saya hampir lupa. Pada saat ujian sekolah kelas 9, untuk kelas 7 dan 8 di sini tidak libur ya Bapak Ibu. Anak-anak kelas 7 dan 8 tetap belajar seperti biasa, cuman biasanya kita menggunakan daring di sini online untuk kelas 7 dan 8-nya. Jadi saat kelas 9 sedang ujian nasional, kalau zaman dulu ujian nasional ya, kelas 7 dan 8-nya libur. Nah sekarang ganti namanya ujian sekolah untuk kelas 7 dan 8-nya tidak libur, melainkan belajar di rumah, yaitu via online. Jadi tetap belajar seperti biasa. Kemudian lanjut di 29 Mei, ada tanggal merah, di sini libur ya Bapak Ibu, hari kenaikan Isa Al-Masih. Baik, kita tidak terasa sudah memasuki bulan Juni, artinya di sini tahun pelajaran 2024 dan 2025 akan berakhir. Di bulan Juni ada apa saja? Tanggal 1 Juni ada hari lahirnya Pancasila, bertepatan hari Minggu. Jadi anak-anak tetap libur, nanti biasanya peringatannya di hari Seninnya tanggal 2 upacara benderanya. Kemudian tanggal 7 Juni ada Hari Raya Idul Adha. Untuk umat muslim, di sini nanti kita libur semuanya. Kebetulan bertepatan hari Sabtu juga, kita tetap libur. Jadi lanjut tanggal 2 sampai 11 Juni, perkiraan ujian akhir semester genap, semester 2. Ini diselenggarakan khusus kelas 7 dan 8, karena kelas 9-nya udah selesai. Lanjut 17 sampai 18 ada Persera. Apa itu Persera?
Persera adalah perkemahan Selasa Rabu, yaitu kenaikan tingkat pramuka penggalang untuk kelas 7 dan kelas 8. Nah, di sini nanti untuk kelas 7 dan kelas 8 ada perkemahan di sekolah ya Bapak Ibu. Kita tahun ajaran ini tidak ada out class. Kita di sini juga kemahnya di sekolahan. Begitu, selama Selasa dan Rabu. Jadi di sini nanti anak-anak kemah seperti biasa di sekolahan. Kemudian tanggal 12 sampai 13 Juni, di situ kita menyediakan waktu juga untuk perbaikan nilai atau remedial. Lanjut lagi 14 Juni, maaf. Untuk kelas 9 di sini ada graduation. Untuk tahun ini kegiatan mungkin dilaksanakan di luar. Untuk waktu dan tempatnya nanti diinfokan di pengumuman sekolah di penghujung akhir bulan Juni. Ya, kemudian lanjut di 20 Juni ada pembagian rapot akhir semester genap. 20 Juni di sini ya Bapak Ibu sudah berakhir anak-anak kegiatannya. Pembagian rapot sudah, kemudian masuk di akhir tahun pelajaran 2024-2025. Sudah mulai libur semester 2. Libur akhir tahun ajaran ya. Ini libur panjang. Kemudian lanjut tanggal 27 Juni tahun baru Islam juga masih libur ya. Jadi bagi yang mau liburan jalan-jalan di sini juga boleh di-note untuk beli tiket. Sudah free di sini, anak-anak sudah bebas, tidak ada kegiatan sekolah lagi. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kalender sekolah untuk tahun ajaran 2024 hingga 2025. Terima kasih Pak Parlan, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Bu Indria sudah memaparkan dengan begitu jelas mengenai kalender pendidikan SMP dan Bangsa yang akan kita gunakan sebagai pedoman untuk tahun ajaran 2024-2025. Untuk berikutnya adalah pemaparan mengenai penggunaan ID card yang pada saat hari ini akan disampaikan oleh Ibu Nurul. Kepada Bu Nurul, dipersilakan. Ya, apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, terdengar. Oke, selamat siang Mami Papi dan Ibu Guru sekalian. Oke, berikut peraturan mengenai kalung ID. Bersama ini kami informasikan bahwa dengan tujuan keamanan siswa, siswi lebih terkontrol, dan untuk membedakan antara siswa-siswi yang pulang sendiri atau dijemput ojek, maka khusus untuk siswa-siswi yang pulang sendiri atau pulang dengan ojek, maka bagi siswa atau siswi tersebut harus memakai kalung atau kartu ID pulang sendiri yang akan kami bagikan. Formulir pengenal kartu akan dibagikan pada saat siswa sudah masuk sekolah dan nanti Mami Papi akan mengisi dan melampirkan foto penjemput. Bagi siswa atau siswi yang tidak menggunakan kartu ID atau kalung ID, dilarang keluar dari lingkungan sekolah walaupun jam sekolah telah usai. Jika diperlukan, kami akan menelpon ibu atau bapak untuk konfirmasi. Jika kalung kartu ID ini hilang, harap segera melapor ke bagian tata usaha, dan kami akan membuatkan kartu ID yang baru dan akan dikenakan biaya 20.000 per kartu ID-nya. Karenanya itu mohon disimpan baik-baik setelah digunakan. Boleh dibantu, Pak? Digeser. Ya. Bagi siswa atau siswi baru atau pindahan yang baru bergabung dengan SMP Dian Bangsa, maka pembuatan ID card yang pertama ini adalah bebas biaya atau gratis, tidak diperkenankan biaya. Bagi siswa atau siswi yang naik kelas dari tahun ajaran 2024-2025 harap melanjutkan menggunakan ID card yang lama. Sedangkan bagi siswa atau siswi yang dijemput, mereka harus pulang bersamaan dengan penjemput yang menggunakan ID card yang sesuai. Dengan demikian, pintu gerbang sekolah hanya bisa dilewati oleh penjemput yang memakai kartu kalung penjemput atau
siswa-siswi yang dijemput bersamaan dengan penjemput yang memakai kalung atau kartu penjemput, siswa-siswi yang memakai kartu ID pulang sendiri, dan tamu yang melapor pada security atau KTP-nya dan dipinjamkan kartu ID tamu dan tidak dapat siswa-siswi. Boleh di-scroll. Ya, mohon perhatian dan kerjasamanya bahwa kalung ID card bagi penjemput harus selalu dipakai selama di lingkungan sekolah, dian bangsa demi keamanan bersama. Jika ibu atau bapak tidak memakai kalung ID, mohon maaf kami akan mengingatkan ibu atau bapak agar segera atau langsung memakainya. Dan jika masih tidak menggunakan kalung ID card, maka dengan hormat kami harapkan ibu atau bapak tidak berada di lingkungan sekolah dian bangsa. Demikian paparan. Baik, terima kasih Miss Nurul atas pemaparannya mengenai penggunaan ID card. Untuk berikutnya adalah mengenai program pemantauan kesehatan yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Dewi Anase. Kepada Ibu Dewi Anase, mohon bantuannya. Baik, terima kasih Pak Parlan untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu orang tua siswa SMP Dian Bangsa. Saat ini kami akan menyampaikan program kesehatan siswa-siswi khususnya untuk SMP Dian Bangsa. Jadi di Sekolah Dian Bangsa ada program 4 Sehat 5 Sempurna, di mana setiap hari Senin adalah hari makan sehat ya, yang akan dimulai nanti pada tanggal 15 Juli, hari Senin besok ini ya. Jadi sudah mulai untuk program makan 4 Sehat 5 Sempurna. Jadi siswa-siswi diwajibkan untuk membawa bekal makanan 4 Sehat 5 Sempurna dan wajib dimakan saat istirahat di sekolah hingga habis. Artinya anak-anak harus membawa nasi, sayur, dan lauk ya. Ini supaya anak-anak terbiasa untuk makan sayur, makan makanan yang sehat. Ya, karena selama ini kan anak-anak biasanya sukanya makan yang junk food. Jadi Sekolah Dian Bangsa berusaha supaya anak-anak kita juga sehat secara fisiknya, secara badannya, dengan membiasakan untuk makan makanan yang sehat. Nah, jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi oleh guru atau wali kelas. Jadi, minta tolong kerjasamanya untuk Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk menyiapkan bekal bagi siswa-siswinya. Untuk anak-anaknya, putra-putri kita ya. Baik, yang kedua adalah program pemeriksaan kuku dan rambut ya. Jadi Bapak Ibu wali kelas akan memeriksa secara berkala kuku dan rambut siswa-siswi. Mohon kerjasama Bapak dan Ibu untuk memperhatikan supaya kukunya itu tidak kotor, tidak panjang, tidak diwarnain ya, dan rambut putra-putri kita selalu rapi, tidak diwarnain juga. Poni tidak boleh melampaui alis. Kalau melampaui alis untuk yang putri boleh dijepit ya, supaya tidak menutup mata. Lalu dikuncir ya, kalau rambutnya panjang boleh diikat rambutnya, dan untuk putra tentu saja tidak boleh panjang atau tidak boleh gondrong ya. Lalu program yang selanjutnya adalah program pengukuran tinggi dan berat badan siswa secara berkala, dan ini akan dipantau kalau memang masih kurang berat badan atau tingginya, kita akan bekerja sama dengan Puskesmas Kosambi. Program selanjutnya yang bekerja sama dengan Puskesmas Kosambi adalah program imunisasi dan vaksin. Nah, sebelum vaksin atau pelaksanaan vaksin dan imunisasi ini akan diedarkan pengumuman ya, persetujuan. Jadi mohon Bapak atau Ibu wali murid apabila mendapat form untuk formulir persetujuan harap segera diisi ya. Jadi nanti bisa dilaksanakan imunisasi dan vaksin yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan Puskesmas Kosambi. Selanjutnya adalah program pemberian tablet tambah darah bagi siswi ya, karena biasanya yang
menderita anemia atau kurang darah ini adalah para siswi, dan program pengecekan HB ya. Lalu ada seminar pencegahan penyakit anemia bagi anak usia remaja. Program pengecekan HB dan pencegahan penyakit anemia ini kita bekerja sama dengan Puskesmas Kosambi dan Rumah Sakit Bun ya. Yang selanjutnya adalah program seminar pendidikan seks usia dini. Dalam hal ini kita akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bun. Nah, untuk jadwalnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Parlan. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai berbagai macam kegiatan pengembangan diri, kegiatan les, yang pada kali ini akan disampaikan oleh Ibu Wayan. Kepada Ibu Wayan, mohon bantuannya. Terima kasih Pak Parlan atas waktunya pada hari ini. Selamat siang Bapak Ibu, izinkan saya pada hari ini menyampaikan beberapa jenis les yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi SMP Dian Bangsa tahun ajaran 2024-2025. Nah, sebelum saya membacakan jenis-jenis lesnya, di sini tujuan diberikan les yaitu untuk meningkatkan prestasi serta untuk mengembangkan minat bakat siswa-siswi sekolah akan mengadakan les secara tatap muka bagi siswa. Ada keharusan atau wajib ya Bapak Ibu, hanya bagi yang berminat. Dan ini bukan merupakan jaminan bahwa siswa-siswi akan mendapatkan nilai bagus atau menjadi juara. Sebab prestasi siswa-siswi sekolah itu semua tergantung dari dukungan dari semua pihak, baik itu orang tua, siswa, dan para guru ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk pendaftaran les dimulai hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dan les dapat dimulai Rabu 17 Juli 2024 dan biaya les bulan Juli ini adalah 50% dari biaya les normal. Nah, pendaftaran les itu ditutup hari Kamis 15 Agustus dan biaya les bulan Agustus dan September 2024 adalah normal 100%. Nah, dapat dimulai dari hari Kamis 1 Agustus atau Senin 2 September 2024. Setelah Senin 2 September 2024 tidak lagi bagi yang berles 2024 tidak dapat les lagi. Nah, demikian Bapak ya. Sekarang saya akan membacakan ya, jenis les. Yang pertama itu les pelajaran. Di sini ada Bahasa Indonesia, PKN, IPS. Di sini tertera pendaftaran itu dimulai 15 Agustus seperti saya bacakan di atas. Bapak Ibu tidak boleh mulai setelah Senin 2 September 2024. Terus untuk biaya lesnya sudah tertera ya Bapak Ibu ya. Yang kedua yaitu les matematika. Jadwal les akan diinformasikan kepada siswa-siswi baik melalui via chat di grup ya Bapak Ibu ya dengan biaya 125 per bulan dan 1 kali 60 menit per minggu ya, itu 1 kali 1 minggu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga ada fisika biologi. Jadwal les seperti biasa diinformasikan melalui grup siswa atau orang tua dengan biaya 150.000 per bulan. Kemudian les akuntansi. Les akuntansi dengan biaya 125.000 per bulan dan 1 minggunya 1 kali pertemuan. Bahasa Inggris sama ya Bapak Ibu, 125.000 biayanya. Bahasa Mandarin juga sama,
125.000. Kemudian ini ada 2, bahasa Mandarin Conversation, percakapan ya Bapak Ibu ya, dengan harga sama 125.000. Lanjut, Pak. Kemudian ada les komputer, yaitu pelajaran sekolah, dengan biaya 150.000 per bulan. Ada les menggambar dan melukis, dengan biaya 125.000 per bulan. Ada les musik keyboard, yang sudah berjalan saat ini ya Bapak Ibu, dengan biaya 150 per bulan. Ada les musik. Di dalamnya bisa pianika, suling, gitar, biola, dan menyanyi dengan biaya 125.000 juga sama per bulan ya Pak ya. Bapak Ibu, menyanyi 125.000. Drum band sama ya Bapak Ibu. Dan ada tata rias. Ini yang terbaru ya Bapak Ibu, les yang terbaru. Dengan biaya 125. Siapa tahu barangkali putra-putri Bapak Ibu ingin menjadi make up artist gitu ya, atau membuka salon nanti kelaknya kalau sudah lulus sekolah SMA gitu. Next, Pak. Oke. Jenis-jenis les demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bagi siswa-siswi yang memiliki tunggakan administrasi sekolah, maka les akan dihentikan hingga tunggakan tersebut selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis les. Waktu saya kembalikan kembali kepada Pak Palan. Pak Palan, terima kasih. Terima kasih Bu Aya yang sudah memberikan gambaran mengenai kegiatan pengembangan diri les yang ada di SMP dan Bangsa. Berikutnya adalah pemaparan mengenai program ekskul yang pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Rista. Mohon bantuannya Ibu Rista untuk menyampaikan program-program ekskul yang ada di SMP Dian Bangsa. Silakan. Maaf Bapak Ibu, untuk Bu Rista mungkin ada kendala teknis, jadi saya izin bantu untuk menyampaikan program ekskul. Gimana suara saya kedengaran Pak Panat? Kedengaran Bu. Oke. Untuk ekskul SMP Dian Bangsa, jenis ekstrakurikulernya untuk tahun ajaran 2024 adalah Poli. Jumlah peserta minimum adalah 6 siswa. Nah, ini untuk semua siswa bisa mengikuti ya. Ini maaf kita pakai untuk ini SD ya, tapi ini berlaku kalau SMP berlaku dari kelas 7, 8, 9. Nomor 2 untuk ekskul basket itu jumlah peserta minimum adalah 8 siswa, sama kelas 7, 8, 9 bisa mengikuti. Yang ketiga adalah ekskul tari, minimum peserta adalah 3 siswa. Yang keempat adalah futsal, minimum peserta adalah 12 siswa. Dan taekwondo adalah minimum siswa adalah 10 siswa. Semua bisa mengikuti dari kelas 7 sampai kelas 8. Untuk biaya itu gratis dengan syarat 1, mengikuti pelatihan setiap hari latihan. Yang kedua, jika ikut latihan hanya beberapa kali, maka dikenakan denda 100.000 untuk setiap latihan yang telah dijalani. Tujuannya apa? Untuk melatih komitmen, disiplin, keseriusan dari siswa-siswi. Demikian Bapak Ibu tentang ekskul. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Parlan. Baik, terima kasih Bu Rita yang sudah membantu Bu Rita untuk menyampaikan mengenai ekskul. Berikutnya adalah mengenai program BK. Minta tolong Ibu Selviana untuk memaparkannya. Ya, suara saya jelas? Jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Parlan. Selamat siang Ibu Guru dan orang tua murid. Boleh ditunjukin Pak program BK-nya? Oke, ini. Oke, terima kasih. Di SMP Dian Bangsa ini ada program bimbingan konseling yang diarahkan oleh Bu Mira dan juga saya sendiri ya. Nah, program bimbingan konseling ini itu untuk membantu orang tua dalam permasalahan perkembangan kepribadian putra-putrinya.
Nah, di Dian Bangsa ini menyediakan 4 jenis bimbingan ya. Yang pertama ada bimbingan pribadi yang ditujukan untuk membantu anak mengatasi kesulitan dalam memahami diri sendiri, terus juga untuk menggali potensi diri yang dimiliki oleh anak, dan juga mengembangkan diri di lingkungan sekitarnya. Nah, lalu yang kedua ada bimbingan sosial, itu ditujukan untuk membantu anak yang memiliki masalah pergaulan dengan teman sebayanya, dan juga masalah penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, lalu yang ketiga ada bimbingan belajar, yaitu bimbingan yang ditujukan untuk membantu anak yang mengalami kesulitan dalam hal konsentrasi, mengatur waktu, dan juga metode belajar yang sesuai dengan diri anak tersebut. Nah, yang terakhir ada bimbingan karir yang ditujukan untuk membantu anak agar bisa mengembangkan karirnya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Lalu juga untuk bisa menentukan keputusan yang bijak serta bertanggung jawab terhadap masa depannya. Nah, untuk sistem penanganan BK mengenai pelanggaran yang sudah dijelaskan oleh Bu Mira tadi, untuk poin sampai ke 40 itu akan ditangani oleh wali kelas terlebih dahulu. Nah, misalkan sudah di atas 40, baru akan ditangani oleh wali kelas bekerja sama dengan guru BK. Lalu selanjutnya, kalau misalkan poinnya sudah cukup banyak, akan bekerja sama juga dengan kepala sekolah dan juga yayasan nantinya. Seperti itu. Begitu saja untuk program BK di SMP Dian Bangsa. Saya kembalikan ke Pak Parlan. Terima kasih. Terima kasih Bu Selvi. Untuk berikutnya, ini sudah di puncak sebelum tanya jawab, yaitu adalah mengenai program Kurasaki. Apa itu program Kurasaki? Nanti kita akan diberikan pemaparan oleh Ibu Asi. Kepada Ibu Asi, mohon bantuannya untuk memaparkannya. Terima kasih Pak Parlan dan selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Ibu. Oke. Ya, saya akan membacakan program Kurasaki. Apa sih Kurasaki? Program Kurasaki adalah program mengurangi sampah di sekolah kita. Prinsip program Kurasaki adalah mengurangi sampah di sekolah dengan mengubah pola hidup siswa. Kurasaki merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan dan salah satunya sekolah dasar, sekolah Dian Bangsa serta dalam program ini, terutama sekarang ya untuk SMP, tingkat SMP sekolah Dian Bangsa. Tujuan Kurasaki adalah 1. Mengurangi volume sampah di sekolah sebanyak 75%. Kedua, agar warga di lingkungan sekolah terbiasa untuk tidak menghasilkan sampah atau minimal mengurangi. Ketiga, menciptakan lingkungan yang bersih dan sebagai tempat belajar yang konstruktif. Keempat, penanaman karakter peduli lingkungan kepada siswa. Lanjut. Cara-cara Sekolah Dian Bangsa melaksanakan Kurasaki adalah untuk kelas-kelas yang berada di lantai 2, ya, gedung Sekolah Dian Bangsa, setiap siswa-siswi bertanggung jawab pada sampah miliknya sendiri, yaitu membawa kantong plastik untuk tempat sampah miliknya sendiri dan dibuang di lantai 1 gedung Sekolah Dian Bangsa. Ya, jadi kami SMP Dian Bangsa tidak menyediakan tempat sampah di lantai 2, semua tersedia di lantai 1 ya. Pertama di gerbang, pintu gerbang masuk ada tempat sampah yang dekat pohon, lalu ke dalam dekat depan TU ya, ada 2 tempat sampah, kemudian di dekat TK atau dekat TU yang di depan kantor Bulia. Nah, di situ anak-anak bisa membuang sampahnya di situ. Juga yang terakhir ada di tangga yang menuju lantai kedua ya. Kemudian, dan semua siswa-siswi pada saat pulang harus membersihkan lingkungan tempatnya duduk, yaitu di atas meja, dalam laci meja, di kolong kursi, di kolong meja, di samping kanan kiri, depan belakang, tempatnya duduk harus bersih dari sampah apapun. Ya, ini sampah pribadi ya. Jadi kami wali kelas sering menemukan sampah di sekitar tiap siswa duduk, apalagi di lokernya banyak ya. Jadi
kalian dari rumah bawa kantong plastik, ketika pulang ya periksa di sekitar kalian duduk, mejanya ya, depan belakang, semuanya harus bersih. Kemudian untuk regu piket bertanggung jawab untuk kebersihan bagian depan, samping, belakang kelas agar bebas dari sampah. Nah, ini regu piket juga harus memperhatikan meja guru, ya, ditata rapi meja gurunya. Dan untuk mengurangi sampah juga, kantin di Sekolah Dian Bangsa tidak menggunakan styrofoam untuk kemasan makanannya. Makanan yang disediakan adalah makanan segar dan bersih yang harus dimasak pagi hari. Dan demikian ya, siswa-siswi membeli makanan di kantin dengan tidak di kantin Sekolah Dian Bangsa harus membawa kotak makan milik sendiri yang diberi nama agar tidak ada tambahan sampah ya. Dan tambahan untuk anak-anak itu jangan sampai tertinggal ya. Jadi kalau tertinggal kotak makannya atau air minumnya itu harus diingat. Dan satu lagi yang saya perhatikan di toilet itu ya, ketika menggunakan tisu harap dibawa lagi, dimasukkan ke kantong plastik yang sudah ada, jadi tidak bertebaran sampahnya di toilet. Ya, demikian semoga sekolah SMP Dian Bangsa menjadi sekolah yang bersih, lalu sekolah sehat dan muridnya cerdas. Demikian Pak Parwan, terima kasih. Terima kasih Bu Asi. Terima kasih juga Bapak Ibu wali murid yang masih setia dari awal masuk sampai sekarang ini. Ternyata ini kita sudah sampai akhir nih untuk pemaparan sosialisasinya. Nah, sekarang adalah sesi berikutnya mengenai tanya jawab Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu wali murid kelas 7, 8, 9 ada yang ingin ditanyakan secara langsung, boleh silakan melalui eh, Zoom ini langsung dinyalakan mic-nya dan bertanya, dipersilakan. Atau bisa juga bertanya lewat chat jika tidak mau untuk berbicara langsung. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, sambil menunggu ada yang mau bertanya, tolong Bapak Ibu guru untuk menyalakan kamera terlebih dahulu, open cam. Kita akan melakukan dokumentasi. Untuk siswa-siswi atau orang tua murid yang berkenan menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakannya. Sambil mempersiapkan, silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu, masih ada sedikit waktu. Ini ada 4 halaman. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk halaman yang kedua, 1, 2, 3. Untuk halaman yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk halaman yang keempat, 1, 2, 3. Baik, masih menunggu Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya, ada yang perlu didiskusikan terkait sosialisasi pada hari ini, bisa tata tertib, kalender, guru, program BK, dan les, dan sebagainya. Silakan. Maaf Barangkali Pak, ada? saya mau bertanya Pak. Ya, Kalau silakan dari ngeles, Mami Evelyn. Ya. iya kan kalau ngeles kan pelajarannya kan misalnya hari ini matematika nih Pak, ulangan Pak. Itu ah, hari ini juga atau sebelum sebelum hari hanya Pak kalau ngeles? Oh, boleh, silakan Ibu Yatmi atau Bapak Ibu guru SMP barangkali bisa memberikan tanggapan. Apakah kalau misalnya hari ini les MTK, lesnya itu hari ini atau kapan untuk les matematikanya itu? Silakan. Pak Bakti mungkin bisa memberi komentar. Pak Bakti kebetulan yang Pak Bakti guru lesnya. Oh, Pak Bakti mau jawab, silakan Pak. Ya, bentar ya, Bu. Oh, Eh, biasanya izin menjawab ya, Mi. Biasanya untuk les kan sesuai jadwal. Tetapi jika biasanya untuk PTS atau PAT, itu biasanya ada 1 hari sebelum ujian, ada tambahan les lagi seperti itu, Mi. Itu tergantung. Kalau PH Pak, Kenapa? kalau ulangan misalnya ulangan gitu Pak, Iya, kalau sebelumnya apa? kalau ulangan harian, ya lesnya disesuai di jadwal mingguannya, Mi. Tapi kalau ulangan PAT atau PTS biasanya ada tambahan di 1 hari sebelumnya biasanya kayak gitu. Oh, bukan yang sebelum misalnya ulangannya hari Rabu, belajarnya hari Selasa ya Pak. Kayak gitu bukan Pak?
Oh iya, misalnya PAT-nya hari Rabu, bisa aja lesnya di hari Senin atau di hari Selasa, tergantung apakah bentrok dengan lesan yang lain. Karena kan lesnya Kal- nggak cuma matematika ya, Mi. Sebagai guru kan Iya. harus menghormati guru yang lain kalau ada jadwalnya, takutnya bentrok seperti itu. Jadi kita juga kalau ada penambahan, izin juga sama guru yang lain seperti itu. Sama ulangannya Pak ya? Iya, sama biasanya. Oh gitu. Ya udah makasih ya Pak. Iya, Nah, sama-sama. intinya gini, Mami. Kalau ulangan harian untuk apa SMP itu kan nggak harus hari ini. Misalnya hari Selasa ulangan, Senin les ulangan matematika gitu ya. Senin les matematika. Tidak, Mi. Kalau jadwalnya misalnya lesnya hari Rabu, hari Selasa ada ulangan, ya lesnya tetap hari Rabu gitu. Jadi nggak bisa disesuaikan karena nggak guru kan nggak bisa istilahnya menyesuaikan jadwal ulangan anak, setiap anak kan berbeda-beda. Anak dari beberapa kelas gitu, Mami. Jadi nggak seperti SD. Kalau SD kan hari ini ulangan, misalnya hari Rabu ulangan, Selasa kita lesnya matematika gitu. Hari Kamis ulangan IPS, lesnya IPS gitu. Nggak seperti itu, Mami. Jadi sesuai dengan jadwal yang ada, kecuali tadi yang dibilang Pak Bakti tadi, kalau memang PAT, kadang-kadang PAT-nya jadwalnya hari Rabu. Nah, nanti Selasa, misalnya lesnya jadwal Selasa, Pak Bakti suka ngasih tambahan lagi, oh besok ulangan. Nah, yang les besok les gitu. Iya, Mami. Ya, ada pertanyaan lagi Bu Yatmi dari Joselin Valeri 9B. Siang Pak Ibu, boleh info untuk jadwal pemakaian seragam sekolah? Monggo barangkali bisa menanggapi Bu Yatmi. Oh, untuk jadwal jadwal Seragam. pemakaian seragam sekolah itu di dalam peraturan tadi belum dibacakan ya Bu Mira. Saya buat di dalam Belum, jadwalnya. tadi belum ada jadwal hari Senin apa, Tadinya, Selasa dan sebagainya betul, belum. tadi hari Senin itu kita memakai Tadi ada baju. paparan. Sorry. Sorry, Ya, maaf oke, Bu saya Yatmi jawab paparan. dulu ya. Tadi ada Saya, paparan. Nah, oke, saya jawab dulu ya Bu Mira. Jadi jadwal untuk hari Senin itu kemeja putih, dipakai rompi, lengkap topi dasi, bagi siswanya menggunakan celana warna biru. Kemudian untuk perempuan, untuk wanitanya menggunakan rok warna biru. Kemudian setiap hari itu anak-anak harus menggunakan ikat pinggang. Sepatu didominan dengan warna hitam, tali sepatu didominan dengan warna hitam, kemudian kaos kaki putih berlogokan Dian Bangsa. Kemudian hari Selasa itu kita menggunakan seragamnya putih, celana putih, maaf, kemeja putih, di bawahnya laki-laki celana kotak-kotak, perempuan rok yang kotak-kotak yang rempel itu diikuti dengan rompi, dasi, dan ikat pinggang. Kemudian hari Rabu kembali ke hari Senin, Mami. Kembali ke hari Senin, seterusnya begitu. Sampai hari Jumat itu pramuka, menggunakan pramuka, seragam pramuka, lengkap dengan atribut pramukanya, kacunya, kemudian kelengkapan atribut pramukanya, itu yang digunakan. Kemudian ikat pinggang hitam, kaos kakinya pada saat pakaian seragam pramuka kita menggunakan kaos kaki warna hitam. Itu, Mami. Mungkin kalau ada jam olahraga Bu, bagaimana Bu? Apakah harinya Kalau ada full jam pakai olahraga atau gimana? kalau ada jam olahraga, tetap menggunakan pada saat jam olahraga itu menggunakan kaos olahraga, tetapi setelah olahraga anak-anak berganti pakaian dengan pakaian harian yang hari itu gitu. Supaya apa? Karena anak-anak itu kalau habis olahraga keringatnya sudah mulai banyak dan kadang-kadang baju olahraga yang digunakan itu basah. Sehingga kelas rasanya aromanya kurang begitu enak untuk belajar, Mami. Jadi untuk jam olahraga jadi harus membawa ganti baju seragam harian. Gitu. Baik, cukup jelas. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin ada juga di share di pengumuman Bu ya, pengumuman jadwal pelajaran mungkin ya, biasanya. Iya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Davin Renhat kelas 7A. Siang Ibu mau tanya, SMP nggak ada les coding ya Bu? Monggo bisa menanggapi mungkin? Les coding? Untuk les coding
selama ini belum ada. 2 tahun lalu pernah kita buka les coding, tapi untuk peminatnya tidak ada. Jadi untuk les coding tahun ini kita belum bisa adakan. Ya kalau Belum, memang masih SD. ada peminatnya, ada banyak peminatnya, mungkin kita bisa adakan untuk les coding gitu. Tetapi sesuai Baik. dengan ketentuan tadi ya. Ada masukan Ibu dari Orto Levani. Siang Pak, Bu, untuk toilet lantai atas mohon juga disediakan tempat sampah. Karena bagi siswi putri kalau mau ganti pembalut agak repot kalau harus ganti atau buangnya ke lantai dasar. Udah loh. Baik, untuk toilet atas kita memang di atas memang tidak menggunakan tempat sampah ya. Jadi kita siapkan plastik itu plastik gelap warna hitam, jadi dipakai di situ kita ikat gitu baru ini. Memang kalau awal-awalnya sebelum kita menggalakkan program Kurasaki itu di tempat di toilet itu kita sediakan tempat sampah. Tapi tempat sampah yang di dalam toilet itu bukan berisi sampah toilet, katakanlah tisu, kemudian mohon maaf pembalut gitu, bukan. Tetapi isinya adalah bungkus-bungkus ciki, bungkus-bungkus makanan, bahkan ke dalam toilet pun anak-anak kadang-kadang suka lempar biur gitu saja. Maka kita antisipasi, untuk mengantisipasi itu kita tidak siapkan tempat sampah gitu. Baik, sudah sangat jelas sekali Ibu Yatmi. Barangkali masih ada Bapak Ibu? Masih ada 2 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya sebelum diakhiri. Ya baik, ini ada dari Ibu Suci. Siang Bu, untuk toilet tolong lebih agak bersih karena anak merasa kurang nyaman. Mungkin bisa memberi respon? Oke, nanti kita akan bekerja sama dengan petugas kebersihannya. Kadang-kadang saya juga tuh ikut turun tangan untuk dalam proses pembersihan toilet ini. Jadi ya mohon maaf jika selama ini kurang bersih. Kita akan coba untuk tahun ini saya akan lebih rewel lagi, lebih bawel lagi kepada para petugas kebersihannya. Terima kasih, Mami. Baik. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, mau didiskusikan terkait sosialisasi pada hari ini? Sudah cukup jelas? Oh, siang Iya, Pak. silakan. Iya, silakan. Orang tua dari Eh, Ferdinand Go. Monggo. ya. Saya mau dong kalau grupnya wali kelas itu kalau ada pengumuman jangan langsung diblok gitu. Kasih jeda gitu 10 menit atau 15 menit biar ada tanggapan apa gitu. Soalnya Baik. dari kelas 8 itu kan kalau ada pengumuman apa langsung diblok gitu kan Maksudnya gunanya di untuk blok grupnya ya? kita. Dikunci gitu Iya, ya? jadi Oh iya. iya. Jadi kalau kalau itu kasih waktu lah 10 menit atau 15 menit kalau memang mau ditutup. Kan siapa tahu dari kita orang tua walinya, orang tuanya ada mau ngerespon apa gitu. Itu sih yang saya Baik, mau. baik. Iya, terima kasih. Silakan. Mungkin ada yang mau nanggapin, Bu Yatmi atau yang lain, Bapak Ibu guru? Baik kalau untuk apa penggunaan WA Group itu kalau ada pengumuman memang sekarang kita blok. Kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, Ibu bisa japri kepada wali kelasnya atau admin yang di situ gitu. Ya, baik. Cukup jelas. Kemudian ada dari Orlin 8A, Bu. Ada masukan nih. Siang Ibu, kalau bisa minta ruang ganti yang kering untuk ganti baju olahraga. Ruang baju kering. Baik, mohon maaf sebelumnya karena kalau untuk ruang ganti kering kita belum bisa menggunakan karena untuk setiap tempat lokasi yang kering, ruangan-ruangan yang kering kita itu ada CCTV-nya, jadi kita tidak bisa menyiapkan, belum bisa menyiapkan untuk apa ruang ganti yang kering ya. Dan kalau di dalam toilet pun itu ada tempat yang agak tinggi dari apa guyuran airnya itu genangan air maksudnya tempat pembuangan airnya itu ada agak tempat yang lebih tinggi dan itu biasanya kering sih.
mungkin kurang nyaman gitu kali ya Bapak Ibu ya kalau berganti di situ gitu karena naik turun gitu ya. Oke, nanti kita akan pikirkan untuk penyediaan ruang ganti. Kita akan coba cari ruang yang bisa kita lepas CCTV untuk ruang yang tempat ganti tersebut. Mohon kesabarannya untuk menunggu karena kita ini juga sedang proses apa sarana prasarananya kita sedang kembangkan untuk pengembangannya. Jadi mohon maaf untuk bersabar sementara ya. Baik, saya cukup mungkin Bapak Ibu terkait sosialisasi pada hari ini. Atau masih ada satu lagi mungkin yang mau bertanya secara langsung di sini? Silakan. Siang, Pak. Oh iya, silakan. Ini untuk penanya terakhir ya mungkin ya, karena sudah waktunya over. Silakan dari. Oke, mau tanya Pak. Iya, silakan. Namanya Feli, saya kan saya pernah baca tuh di pengumuman itu bahwa guru nggak bisa diganggu itu ya Pak. Nah, sedangkan anak kan pulang, apalagi kalau les kan bisa jam berapa kan sampai di rumah. Sedangkan nanti kalau ada kita mau tanya-tanya kepastian tugas atau apa gimana Pak? Terima kasih. Baik, ya silakan. Mungkin Bu Yatmi sekali lagi bisa memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari Mami siswa kelas, nggak tahu ya, Pak Ibu Yantoni. Silakan. Baik, Mami. Untuk keterangan di situ bahwa guru tidak boleh diganggu, itu hanya guru yang pada saat itu sedang ada di dalam kelas dalam artian menyampaikan proses kegiatan belajar mengajar. Jika ada sesuatu yang memang mendadak dan harus segera penanganannya, tanggapannya, jadi Mami bisa ke WA ke tata usaha yang ada di nomornya ada tertera di dalam kop surat yang ada pengumuman setiap hari kita share itu ada nomor teleponnya. Itu jadi tidak boleh guru tidak diizinkan untuk memegang HP itu hanya pada saat mengajar, Mami. Kalau saat tidak mengajar, guru bisa menjawab. Gitu. Selama ini kan juga memang saya juga di grup jadi tahu saat guru nggak mengajar saat guru mengajar ya dia tidak akan membalas WA, tapi setelah mengajar pasti dibalas WA-nya. Gitu. Baik, sangat jelas sekali ya. Baik, ya memang PR untuk toiletnya ini ada masukan lagi dari iPhone Shirley ya. Saking mungkin karena saking kotornya Bu, kasihan anak sampai nahan untuk ke WC karena saking kotornya begitu biarnya ada PR untuk di toilet lebih diperhatikan kembali. Ya, baik. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Hampir selama 2 jam ini hampir Bapak Ibu guru SD, SMP Dian Bangsa dan juga Bapak Ibu wali murid kelas 789. Terima kasih atas perhatiannya untuk sosialisasi pada hari ini. Karena tadi di awal adalah dengan berdoa, maka untuk sosialisasi pada hari ini juga diakhiri dengan berdoa. Alangkah lebih baiknya minta tolong untuk doa penutup ini dipimpin oleh Ibu Dewi Anase. Mohon kesediaan Bu Dewi untuk memimpin doa penutup. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Parlan. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, untuk menutup kegiatan rapat sosialisasi SMP Dian Bangsa pada siang ini, kita akan tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh teramat baik. Engkau telah memberkati kami hari lepas hari, terlebih pada siang hari ini Tuhan, Engkau telah menyertai rapat sosialisasi SMP Dian Bangsa sehingga boleh berjalan dengan lancar akhirnya ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga semua rencana yang sudah kami biarkan supaya boleh terlaksana dengan baik. Apapun yang kami lakukan nanti adalah hanya untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, memberkati para orang tua murid, berikan kesehatan, memberkati usaha dan pekerjaannya. Juga Tuhan memberkati para guru di SMP Dian Bangsa, biarlah kami boleh mengajar, mendidik anak-anak dengan baik, supaya anak-anak kami ini nanti boleh memperoleh, bisa menjadi anak yang berhasil, anak yang sukses di masa depannya. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Parlan. Terima kasih Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata yang salah, ada penyampaian dari kami yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Silakan Bapak Ibu bisa leave dari Zoom ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak.